ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والmusyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tahu persis bahwa sebagian daripada rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita justru kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Justru kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ia ridhoi dan tidak ia cintai. Justru kita gunakan untuk hal-hal yang ia benci. Akan tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya adalah puncak dari seluruh kasih dan sayang yang ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dengan kasih sayangnya tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk ia hentikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Padahal seandainya Allah mau, Allah bisa. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha bisa atas segala sesuatu. Seandainya ia mau, ia bisa saja menghentikan rahmat dan nikmatnya Allah yang ia berikan kepada kita. Tapi itulah Allah yang Maha Pengasih, itulah Allah yang Maha Penyayang, yang kita rukuk dan sujud kepadanya subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga musuh-musuhnya pun tetap diberikan rahmat, pembangkang-pembangkang pun tetap diberikan rahmat dan nikmat. Padahal mereka menentang dan menantang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang demikian itu dikarenakan ia adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia yang paling kita cintai di permukaan bumi, melebihi cinta kita kepada siapapun manusia yang ada di permukaan bumi, hatta kedua orang tua kita. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta
lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih ia cintai lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada seluruh manusia yang ada. Maka mari kita berusaha dan berusaha dan berusaha seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita, lebih daripada cinta kita kepada anak dan istri kita, dan lebih daripada cinta kita kepada siapapun manusia di permukaan bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu tanda-tanda cinta adalah mendengarkan ucapan orang yang dicintai. Salah satu tanda cinta adalah suka mendengarkan perkataan dan ucapan orang yang dicintai. Oleh karena itu, para ulama mencintai hadis karena cinta mereka yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu adalah perkataan-perkataan Rasul yang kita cintai. Oleh karena itu, para ulama dan orang-orang saleh suka dan gemar membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran karena Al-Quran adalah perkataan Rabb yang sangat mereka cintai. Maka duduknya kita bersama di salah satu rumah di antara rumah Allah di permukaan bumi pada pagi yang berbahagia ini adalah untuk membuktikan bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajari ucapan beliau, dengan kita mempelajari perkataan-perkataan beliau, mendengarkan ucapan-ucapan beliau salawatu rabbi wa salamu alaihi. Baik kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat, hadirinul hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, masih dalam kitabul ilm, kitab tentang ilmu, babu hifzil ilm, bab menghafal ilmu, bab menghafal ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu sebagaimana yang sudah kita katakan berulang-ulang di majelis ini dan di beberapa majelis-majelis yang lain, bahwa ilmu di dalam konsep syariat adalah dua. Ma qala Allahu ma qala rasuluhu. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Ilmu itu hanyalah Al-Quran dan hadis. Ilmu itu adalah apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada manusia. Maka bahasan-bahasan ilmu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maksudnya adalah dua hal ini saja. Maksudnya adalah dua hal ini saja. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan ilmu yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang lain yang juga dinamakan ilmu dan bermanfaat, juga dinamakan ilmu dan bermanfaat, seperti ilmu tentang pertanian, ilmu tentang perikanan, ilmu tentang tanam-tanaman, ilmu tentang biologi,
ilmu tentang geografi, ilmu tentang astronomi, ilmu juga. Kita tidak menafikannya ilmu. Namun bukan itu yang dimaksud dalam kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan itu yang dimaksud di dalam kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Setiap kalimat ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis adalah yang berhubungan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu hifdzil ilm, bab menghafal ilmu. Sudah kita katakan ilmu adalah ma qala Allahu qala rasuluh. Apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Itulah ilmu. Dan menghafal ilmu kemuliaan yang luar biasa. Menghafal ilmu, menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan yang luar biasa. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di awal kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan bahwa ilmu adalah perhiasan asli, perhiasan diri yang sebenarnya, perhiasan seorang insan yang langsung berada di dalam dirinya, la yanfakku anhu sa'atan, yang tidak terpisah perhiasan itu dari dirinya walau sesaat, walau sedetik dari hidupnya. Seseorang apabila dia menghafal Al-Quran dan dia menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis itu ada di dalam badannya, sehingga tidak berpisah dari dirinya dan menjadi penghias diri yang sebenarnya. Kemanapun dia pergi, dia memiliki perhiasan yang dia bawa dengan dirinya, di dalam dirinya kemana-mana. Sungguh pun pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang tidak mewah, misalnya, yang tidak bagus, tapi dia tetap terlihat berhias dan memiliki perhiasan hebat, karena perhiasan hebat ada di dalam dirinya. Namun banyak manusia yang melupakan perhiasan itu, terperangkap dengan perhiasan zahir, yaitu pakaian, kendaraan, apa yang dipakai dari semacam jam, semacam gelang, semacam kalung, sepatu, sendal, ikat pinggang, dan yang lainnya. Itu juga perhiasan, namun perhiasan yang tidak berada dalam diri seorang insan dan bisa berpisah dengannya sewaktu-waktu. Dan ketika meninggal, perhiasan itu dia akan tinggalkan di dunia dan dia kembali kepada Allah tanpa perhiasan itu. Adapun berhias dengan ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dengan cara menghafalnya, berhias dengan ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan memasukkan ilmu itu ke dalam badan kita, dengan menghafalnya, maka walaupun kita wafat, kita tetap membawa perhiasan itu ke dalam kubur. Sehingga dengannya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah, walau tanpa pakaian, walau tanpa perhiasan, walau belum dikhitan dan tidak membawa secuil pun dunia, namun kita membawa perhiasan diri yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita membawa ilmu di dalam diri kita. Adapun yang menghias dirinya di permukaan dengan harta, dia tidak membawa harta itu lagi di hadapan Allah. Yang menghias dirinya dengan tahta, dia tidak membawa tahta itu lagi ke hadapan Allah. Menghias dirinya dengan pakaian, dia tidak membawa pakaian itu di hadapan Allah. Yang menghias diri dengan emas dan perak, tidak lagi akan membawa emas dan perak itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia nanti dibangkitkan dari alam kubur. Yang akan bersamanya adalah perhiasan yang berada di dalam dirinya. Oleh karena itu, perhiasan ini lebih penting. Perhiasan ini lebih penting. Maka hiasilah diri kita dengan hifdzul ilm, menghafal ilmu. Al-Quran dan hadis dan seluruh ilmu pendukung Al-Quran dan hadis. Seluruh ilmu sarana, ilmu wasail untuk mendukung Al-Quran dan hadis. Yulhaqu bihima
li'annaha minal wasail walil wasail hukmul maqasid walil wasail hukmul maqasid. Dan seluruh sarana-sarana memiliki hukum seperti hukum sesuatu yang dituju dan dimaksudkan. Ketika yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan Hadis, lalu kita belajar ilmu sarana kepada Al-Quran dan Hadis, maka sarana memiliki hukum apa yang dituju dan dimaksud. Ketika kita akan belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab juga bahagian daripada ilmu, karena dia sarana untuk memahami Al-Quran dan sarana untuk memahami Hadis. Ketika kita belajar ilmu nahu, ilmu kaidah-kaidah fikih, ilmu kaidah-kaidah tafsir, sarana untuk memahami tafsir yang dia kalamullah. Ilmu mustalah, sarana untuk memahami ilmu hadis yang dia adalah ilmu sunnah. Maka hiasi diri dengan ilmu ini, sehingga diri kita akan menjadi sesuatu yang berhias, yang bukan dengan perhiasan luar yang bisa kita tanggalkan dan kita copot sewaktu-waktu. Oleh karena itu ulama mengatakan al-ilmu ma hawahu sadru la ma hawahul qimatru. Ilmu itu adalah apa yang bisa kita simpan di dalam dada, bukan apa yang bisa kita simpan di dalam buku, bukan apa yang kita bisa simpan di dalam tas yang menampung buku-buku. Bukan itu yang ilmu. Ilmu adalah apa? Ma hawahu sadru, apa yang disimpan di dalam dada, sehingga berada di dalam diri manusia, tidak berada di dalam lemarinya, tidak berada di dalam tasnya, tidak berada dalam catatan bukunya, bukan. Oleh karena itu, ketika kita mencatat sarana untuk menghafal, maka hafalkan ilmu. Al-ilmu ma hawahu sadru. Ilmu adalah apa yang tersimpan di dalam dada. Pergi kemanapun manusia itu pergi, berada bersama manusia dimanapun manusia itu berada. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-ilmu ma dakhala ma'akal hammam. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa masuk ke dalam toilet bersama dirimu. Sesuatu yang bisa masuk ke dalam toilet bersama dirimu, itulah ilmu. Yang mana ketika engkau masuk, dia pun ikut masuk bersamamu, karena dia ada di dalam dirimu. Adapun yang tertulis, yang tercatat, lihat dulu tulisan baru kita bisa menyampaikan, bukan itu yang ilmu. Maka yang dimaksud dengan ilmu di sini Al-Quran dan Hadis, dan menghafalnya adalah menghiasi diri dengan menjadikan ilmu itu ada di dalam diri kita, dan menjadikan ilmu itu ada di dalam diri kita. Dan inilah perhiasan yang sebenar-benar perhiasan. Dan inilah perhiasan yang sebenar-benar perhiasan. Bukanlah perhiasan dengan pakaian, bukanlah perhiasan dengan kendaraan, bukanlah perhiasan dengan pangkat dan jabatan, tidak pula perhiasan dengan rumah dan kendaraan, dengan keluarga dan handai taulan. Semua akan kita tinggalkan, dan semua akan meninggalkan kita. Tapi orang berhias dengan dirinya, menghiasi dirinya dengan ilmu, kemanapun dia pergi, perhiasan itu bersamanya. Hatta walau dia masuk ke dalam toilet pun, perhiasan itu ikut bersamanya. Nah, babu hifdzil ilm, bab menghafal ilmu. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Sebagaimana terlihat, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di awal kitab, di awal bab hifdzil ilm adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardhahu. Berkata Abu Hurairah, innan nasa yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan, aktsara Abu Hurairah, terlalu banyak Abu Hurairah. Terlalu banyak Abu Hurairah. Maksud terlalu banyak
terlalu banyak menyampaikan ilmu, terlalu banyak menyampaikan hadis. Walaula ayatani fi kitabillah, kalaulah bukan karena dua ayat di dalam kitabullah azza wa jal, ma haddatsu haditsan, sungguh aku tidak akan menyampaikan kepada kalian satu hadis pun. Kalaulah bukan karena dua ayat di dalam Al-Quran, niscaya aku tidak akan menyampaikan kepada kalian satu hadis pun. Tak akan aku ucapkan satu hadis pun. Ayat apa itu? Ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyimpan apa yang Allah turunkan daripada keterangan-keterangan yang nyata, daripada petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami terangkan itu kepada manusia di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian melakukan perbaikan dan kemudian menjelaskan, fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim, maka merekalah orang-orang yang aku terima taubatnya, aku terima taubat mereka, wa ana at-tawwabur rahim, dan aku adalah Rabb yang maha penerima taubat lagi maha pengasih dan penyayang. Dua ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Kata Abu Hurairah, kalaulah bukan karena dua ayat di dalam kitabullah ini, niscaya aku tidak akan menyampaikan kepada kalian satu hadis pun. Inna ikhwanana minal muhajirin sesungguhnya saudara-saudara kita dari kaum muhajirin, kana yashghaluhumus safqu bil aswaq, mereka sibuk dengan transaksi-transaksi di pasar, sibuk dengan akad-akad di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansari, dan sesungguhnya saudara-saudara kita minal ansar, dari kaum ansar, kana yashghalahumul amalu fi amwalihim, telah menyibukkan mereka bekerja pada harta-harta mereka. Dan harta-harta ansar mayoritasnya adalah kebun. Dan ini ada dalam riwayat lain disebut aradhihim. Kaum ansar sibuk dengan perkara tanah mereka, perkara kebun mereka. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syaba'i batnih, dan sesungguhnya Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kenyang perutnya. Wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadhun. Abu Hurairah menghadiri bersama Rasul apa yang mereka tidak hadiri, dan menghafal apa yang tidak mereka hafalkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bab ini menghafal ilmu, dan suatu hal yang sangat memiliki hubungan yang sangat erat
ketika didatangkan perkataan Abu Hurairah. Dan siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal ilmu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak menghafal ilmu. Paling banyak menghafal hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pilihan Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu di dalam babu hifdzil ilm, bab menghafal ilmu, memiliki hubungan yang sangat jelas. Dibawakan perkataan seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan sepakat para ulama ahli hadis bahwa riwayat hadis paling banyak yang datang kepada kita, yang sampai kepada kita paling banyak dari sahabat Nabi, jalan sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Dan ternyata bukan hanya di zaman kita, hatta di zaman setelah kematian, tak berapa lama setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti bahwa Abu Hurairah yang paling banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sudah pernah berlalu dalam Kitabul Ilm. Abu Hurairah mengatakan, tak ada orang yang lebih banyak hadisnya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Illa annahu kana yaktubu wa la aktub. Namun Abdullah bin Amr menulis hadis-hadisnya, akan tapi saya tidak menulis hadis-hadis saya. Abu Hurairah betul-betul menghafal saja dan tidak menulis hadis Nabi SAW. Abu Hurairah mengatakan, tidak ada orang lebih banyak ilmunya, hadisnya daripada diriku kecuali Abdullah bin Amr. Itu prasangka Abu Hurairah atau tawadhu'nya Abu Hurairah. Boleh jadi prasangka karena Abu Hurairah juga tahu Abdullah bin Amr juga punya hadis yang banyak, dan dia mengira hadis Abdullah bin Amr lebih banyak daripada hadis yang dia hafalkan. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya Abu Hurairah lebih banyak hadisnya daripada sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dan kelebihan Abu Hurairah adalah menghafalnya. Dan hafalan seperti yang tadi kita katakan di awal, sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dan berada di dalam diri kita. Dan karena dia sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang indah, maka seorang manusia yang menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis Rasulullah, dia akan menjadi manusia yang bercahaya. Dia akan menjadi manusia yang indah untuk dilihat karena ilmu yang ada di dalam dirinya. Tak peduli apa jenis pakaian yang dia pakai, apa jenis kendaraan yang dia tunggangi, apa jenis rumah yang dia tempati, tetap saja dia adalah orang yang indah untuk dilihat, bercahaya, karena ada perhiasan di dalam dirinya. Oleh karena itu sebagian para ulama hidup dengan pakaian yang serba minim dalam jumlah, minim dalam kemewahan, akan tetapi pujian manusia kepada diri mereka, sukanya manusia untuk bertemu dengan diri mereka, bahkan raja-raja berkunjung ke rumah mereka karena yang tadi. Karena di dalam dirinya ada perhiasan, yaitu ilmu. Dan ini merupakan keuntungan bagi orang-orang yang menghafal ilmu. Keuntungan berikutnya yang bisa dia lakukan adalah dia bisa memberikan ilmu itu kepada orang lain.
tanpa berkurang sedikit pun apa yang dia punya. Ini salah satu kelebihan ilmu dibanding kelebihan harta. Kalau harta, apabila kita berikan kepada seseorang, maka harta itu berkurang. Harta itu berkurang. Kita punya harta 30 miliar, kita berikan kepada orang lain 5 miliar, dia akan berkurang. Beda dengan ilmu. Ilmu semakin kita berikan kepada orang, semakin kokoh apa yang ada pada diri kita, semakin kokoh apa yang kita miliki daripada ilmu itu. Dia tidak berkurang, bahkan semakin hebat, bahkan semakin kuat. Ketika dia berikan kepada orang lain, maka ilmu yang ada pada diri kita, pertama tidak berkurang, kedua justru semakin kokoh dan kuat. Kalau tidak percaya, ajarkan ilmu yang kita ketahui kepada orang lain. Apa yang pernah kita ajarkan, apa yang pernah kita menjadi guru untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, itulah ilmu bagian yang paling kokoh yang ada pada diri kita. Karena kita pernah mengajarkannya kepada orang lain. Maka inilah perhiasan yang sebenarnya, yaitu menghiasi diri kita dengan hifdzul ilm. Kemudian keuntungan berikutnya bagi orang yang menghafal ilmu adalah dia menjadi orang-orang yang akan menjaga agama Allah. Dia akan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang akan menjaga agama Allah. Siapa orang-orang yang akan menjaga agama Allah? Allah mentakdirkan orang-orang yang akan menjaga agama Allah adalah ilmu agama itu Allah letakkan di dalam dadanya untuk dipindahkan ke dada orang lain. Sehingga dia adalah bahagian daripada silsilah hufaz ad-din. Silsilah penjaga-penjaga agama Allah. Dan tidakkah bangga kita, bangga yang bukan sombong, tidakkah bahagia kita, bahagia yang bukan sombong, di mana kita dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai silsilah penjaga-penjaga agama Allah. Lihatlah Abu Hurairah. Dia memiliki ratusan ribu hadis dari hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana agama Allah, agama Rasul bertahan sampai saat ini tanpa ada seorang pun yang bisa mencampurinya dengan kezaliman, dengan tulisan tangan mereka memasukkan, nggak bisa. Dan salah satu penyebab dia terpelihara adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu. Disebabkan dia telah memasukkan ilmu dari Nabi SAW ke dalam dadanya sebelum dia sampaikan kepada dada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya menyampaikan kepada dada murid-murid berikutnya. Dan begitu terus wahalum majarrah sampai zaman kita sekarang. Maka inilah kemuliaan yang luar biasa. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang mulia ini, dalam perkataan Abu Hurairah ini, innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Sesungguhnya manusia mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak, terlalu sering menyampaikan hadis Nabi. Subhanallah. Ada orang yang protes dengan rajinnya Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia berkata demikian karena penuh tanda tanya. Kenapa Abu Hurairah yang bisa paling banyak menyampaikan hadis dari Nabi? Karena mereka tahu persis bahwa Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Dan Rasulullah SAW wafat pada di awal tahun 11 Hijriah. Artinya hanya 3, sekian tahun saja kebersamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau yang paling banyak menyampaikan hadis? Ada banyak lagi sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi dari kota Mekah. Semisal Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf,
Namun kenapa Abu Hurairah yang tampil lebih banyak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Aktsara Abu Hurairah, terlalu banyak Abu Hurairah. Jawabannya, ma'asyiral muslimin, ada dua. Jawaban pertama dijawab langsung oleh Abu Hurairah. Jawaban kedua insyaallah kita sampaikan setelah jawaban Abu Hurairah. Biiznillah azza wa jalla. Namun yang jelas, para sahabat Nabi SAW merasa heran tentang banyaknya hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah, dan seringnya Abu Hurairah dibanding sahabat-sahabat yang lainnya menyampaikan hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah sejarah di masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab sempat memanggil Abu Hurairah dan melarang Abu Hurairah untuk menyampaikan hadis. Melarang Abu Hurairah untuk menyampaikan hadis. Dan penyebab daripada itu adalah Umar menyatakan, saya takut manusia lalai dari Al-Quran karena terlalu sering mengikuti majelis hadisnya Abu Hurairah. Kekhawatiran daripada Umar ibn al-Khattab, Al-Khalifatul Rashid, Ar-Rajulul Mulham, kekhawatiran beliau umat lebih banyak duduk di majelis hadis sehingga kurang peduli kepada Al-Quran. Kalau itu terjadi, itu bukanlah kebaikan. Kalau lalai kita daripada Al-Quran karena hadis, karena Al-Quran sumber utama, setelahnya baru hadis. Dan Al-Quran kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Dan hadis kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin perkataan Allah dilalaikan karena perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena jalan yang hak adalah mendahulukan kalamu Rabbil Alamin, peduli kepada firman Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, baru kemudian setelahnya menyusul di bawahnya kepedulian kepada kalamu Rasuli Rabbil Alamin, perkataan Rasul dari Rabbul Alamin. Baru dia berjalan sesuai dengan porsinya. Ketika Abu Hurairah banyak menyampaikan hadis dan orang-orang tertarik untuk menghadiri majelis hadisnya Abu Hurairah, Umar sempat melarang Abu Hurairah untuk membuat majelis hadis. Dan ia sampaikan kepada Abu Hurairah apa maksud dan tujuannya. Dia takut orang-orang lalai dari Al-Quran karena sibuknya mereka duduk di majelis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Namun di akhir kepemimpinan Umar ibn al-Khattab, kembali beliau memerintahkan Abu Hurairah untuk membuka majelis hadisnya. Karena beliau melihat bahwa orang sudah benar-benar kuat lagi kembalinya kepada Al-Quranul Karim. Abu Hurairah menyampaikan, laula ayatani fi kitabillahi, kalaulah bukan karena dua ayat di dalam kitabullah yang tadi telah kita bacakan, ma haddatsu haditsan, niscaya aku tidak akan sampaikan kepada kalian satu hadis pun. Ayatnya sudah kita bacakan tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, orang yang menyimpan-nyimpan, tidak menyampaikan, tahu tapi tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Kata Allah, ulaika yal'anuhumul la'inun, ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah akan laknat mereka. Kekhawatiran Abu Hurairah, dia masuk ke dalam ayat ini sehingga menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, membuat beliau menyampaikan ilmu yang beliau hafalkan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Allah yang melaknat, wa yal'anuhumul la'inun, mereka dijawab dilaknat juga oleh orang-orang yang melaknat. Akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang-orang yang melaknat itu adalah para malaikat Allah dan orang-orang yang beriman, bahkan seluruh hewan-hewan di permukaan bumi.
akan melaknat orang-orang yang tidak menyampaikan ilmu. Maka ini ayat yang sangat luar biasa, menakutkan dan mengkhawatirkan bagi orang-orang yang memiliki ilmu dari Al-Quran dan hadis tapi tidak mau menyampaikan. Ditutup-tutupi dari manusia, disimpan-simpan dari manusia ilmu yang mereka ketahui, ilmu yang ada di dalam dada mereka. Tidak boleh. Ilmu itu harus diestafetkan. Setelah kita pelajari dari guru kita, sampaikan kepada murid kita, agar murid kita kemudian menyampaikannya kepada muridnya, muridnya menyampaikan ke muridnya. Dengan itulah Islam akan bertahan di permukaan bumi. Dengan itulah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tetap kokoh di permukaan bumi. Ya habbada, seandainya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, semua mereka diam dan tidak menyampaikan kepada para tabi'in apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW, akan berhenti Islam dengan meninggalnya para sahabat. Oleh karena itu jasa para sahabat kepada kita begitu besar. Kenapa? Karena mereka lah yang menyampaikan kepada kita agama. Hum naqalatud din ilaina. Mereka yang menyampaikan kepada kita agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara mereka hafalkan dari Nabi, mereka sampaikan kepada murid-muridnya para tabi'in. Para tabi'in menghafalnya dari para sahabat, menyampaikan kepada murid-muridnya para atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in menyimpannya dan menghafalnya dari para tabi'in dan menyampaikan kepada murid seterusnya, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diharamkan oleh Allah, lihat, dilaknat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, orang yang menghafal kemudian mendiamkannya saja, tak mau menyampaikannya kepada siapapun, ditanya pun tak menjawab. Ini ayatnya. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Dua ayat ini kata Abu Hurairah yang membuat saya menyampaikan kepada kalian. Karena kalau tidak saya dilaknat oleh Allah. Ilmu ada pada saya namun tidak saya sampaikan. Kalau tidak saya dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh kaum mukminin, bahkan dilaknat oleh hewan-hewan yang ada di permukaan bumi ini. Maka sebabnya saya menyampaikan. Kemudian Abu Hurairah menjawab yang tadi kita katakan, bahwa orang merasa aneh, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lebih banyak menyampaikan hadis dan lebih banyak menghafal hadis. Ini alasannya kata Abu Hurairah. Inna ikhwanana minal muhajirin. Sesungguhnya saudara-saudara kami, saudara-saudara kita dari muhajirin. Muhajirin adalah kaum muslimin yang hijrah dari negerinya ke kota Madinah sebelum penaklukan kota Mekah. Sebelum penaklukan kota Mekah. Dan penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Maka siapapun yang meninggalkan negeri mereka, berangkat ke kota Madinah dengan penuh keikhlasan untuk menimba agama di sana dan membela Nabi SAW dan agama Allah di kota Madinah, mereka lah muhajirin. Walau mayoritas mereka berasal dari kota Mekah. Abu Hurairah termasuk muhajirin. Karena beliau meninggalkan negeri dia dan berangkat ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum penaklukan kota Mekah. Karena beliau berangkat ke kota Nabi pada tahun 7 Hijriyah dari Yaman. Ya, Abu Hurairah berasal dari suku Daus, Ad-Dausi yang berada di negeri Yaman. Ia tinggalkan negeri Yaman, beliau bersafar, ya, berminggu-minggu untuk sampai ke kota Nabi Sallallahu dan beliau sampai di kota Nabi dan beriman kepada Nabi, menjadi sahabat Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriyah. Inna ikhwanana minal muhajirin. Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kaum muhajirin, kana yashghalahumus safqu bil aswaq. Mereka disibukkan oleh transaksi-transaksi di pasar. As-safqu, akad, berasal dari kata-kata safaqa, yang makna awalnya adalah bersalaman, satu tangan dan tangan yang lainnya, dan dinamakan akad as-safqu disebabkan dahulu kala ketika orang bertransaksi dan berjual beli, mereka salaman. Setelah ada kesepakatan harga antara apa yang dibarter dengan yang dibarter, dan untuk menyatakan itu sah,
itu deal mereka dengan cara bersalaman. Dan itu masih ada sampai sekarang, walaupun jarang. Namun di zaman dahulu menjadi suatu hal yang sangat kentara dan familiar, bahwa setiap terjadi barter barang, karena dahulu adalah perdagangan adalah barter, ya. Sekarang juga barter sebenarnya, barter antara barang dengan uang. Kalau dahulu bisa barang dengan barang, maka para sahabat dan orang-orang dahulu bersalaman sebagai bukti bahwa akad mereka jadi. Maka as-safku disebut perdagangan, disebut perniagaan, padahal hukum makna dasarnya adalah bersalaman, karena memang salam menjadi ciri akan deal bisnis antara, deal barter antara pedagang dan pembeli. Kaum muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka, dengan transaksi mereka di pasar. Karena kaum muhajirin berdagang, itu kepandaian mereka, kepandaian ahli Mekah. Karena muhajirin mayoritas orang Mekah, mayoritas. Dan dan orang Mekah terkenal dengan kemahiran mereka berdagang, tijarah. Mereka banyak para pedagang-pedagang handal. Oleh karena itu, sampai perjalanan mereka dalam berdagang, berniaga di musim panas dan di musim dingin pun dikekalkan Allah di dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy. Intinya muhajirin sudah disibukkan dengan perniagaan di pasar. Ana selalu mengatakan kepada saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalimat yang sama disampaikan tentang kita. Kalimat yang sama disampaikan tentang para sahabat, jangan difahami sama hakikatnya. Ini ana ingatkan diri ana pribadi dan ana ingatkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Boleh jadi sebuah kalimat yang sama, kalimat itu digunakan untuk diri kita dan orang-orang yang hidup di zaman kita, dan kalimat yang sama digunakan untuk diri para sahabat dengan kehidupan di tengah mereka. Stop memahami bahwa apa yang ada pada zaman sahabat dengan kalimat itu seperti apa yang ada pada zaman kita dengan kalimat itu. Sama nama, belum tentu sama hakikat. Kenapa? Kita ambil perkataan Abu Hurairah ini. Abu Hurairah mengatakan, sahabat sibuk di pasar. Lalu kita mengatakan di zaman kita, Muhammad, yang di zaman kita namanya Muhammad, sibuk di pasar. Sama-sama sibuk di pasar. Namun hakikat yang jauh berbeda. Kalau sahabat dikatakan sibuk di pasar, tak sama dengan Muhammad yang sibuk di pasar. Muhammad yang sibuk di pasar sampai nggak bisa sholat. Saking sibuknya dia di pasar. Sampai tidak mengeluarkan zakat. Sampai tidak berzikir. Tak ingat Allah sama sekali. Mulai masuk pasar sampai keluar pasar nggak pernah ingat Allah. Berbeda dengan para sahabat. Sibuk di pasar mereka bukanlah sibuk di pasar seperti Muhammad yang sibuk di pasar seperti zaman kita sekarang ini. Di pasar mereka masih menimba ilmu, di pasar mereka masih saling menasihati, di pasar mereka masih bertasbih dan bertakbir, di pasar mereka sempat meninggalkannya untuk melaksanakan sholat, sebahagian mereka meninggalkannya untuk pergi menuntut ilmu, sebahagiannya seperti itu para sahabat. Namun kesibukan para sahabat seperti itu tidak ada pada Abu Hurairah. Nah, ini penting untuk dijadikan sesuatu yang perhatian, terkhusus bagi para da'i, terkhusus bagi para tullabul ilm, para penuntut ilmu. Hati-hati kita dengan mengatakan, dengan pemahaman bahwa kalimat yang sama dibawakan pada zaman sahabat dan dibawakan pada zaman sekarang artinya sama. Marahnya sahabat tidak sama dengan marahnya kita sekarang. Karena ketika para sahabat marah, mereka tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Walaupun mereka marah. Beda dengan marahnya orang sekarang.
Orang kalau sekarang sudah marah, maka keluar nama-nama binatang, kebun binatang keluar dari lisannya, sumpah serapah keluar dari lisannya. Walaupun kadang-kadang kepada anaknya sendiri disumpahi, diserapahi, anak kandungnya sendiri karena sudah saking emosinya. Tidak dengan para sahabat. Para sahabat marahnya orang yang sangat beriman. Maka ini penting untuk diketahui. Inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum safqu bil aswaq. Kaum muhajirin disibukkan dengan transaksi mereka di pasar. Sibuknya orang-orang yang beriman, yang tetap menjaga salat, tetap berzikir. Namun ada kesibukan jual beli di pasar. Siapa mereka? Muhajirin. Wa inna ikhwanana minal ansar. Dan sungguhnya saudara-saudara kita dari kaum Ansar, kana yashghalahumul amalu fi amwalihim. Kaum Ansar yang menanti orang-orang Muhajirin di kampung mereka Madinah. Ahlul Madinah, orang asli penduduk Madinah. Mereka lah Ansar. Kaum Ansar sibuk dengan harta mereka. Maksud sibuk dengan harta mereka adalah sibuk dengan kebun mereka. Karena harta Ansar mayoritasnya adalah kebun kurma. Karena Madinah dari dahulu kala terkenal dengan perkebunan kurmanya yang terbaik di permukaan bumi. Kebun kurma terbaik di permukaan bumi terletak di kota Madinah dari dahulu kala sampai sekarang. Kurma Madinah adalah kurma terbaik di permukaan bumi. Allah berikan kelebihan itu pada tanah mereka. Maka kaum Ansar dari dahulu kala adalah orang-orang yang bekerja di kebun mereka. Nah. Dan sibuk bekerja di kebun sama dengan sibuk berdagang di pasar tadi. Sibuknya orang yang bertakwa, sibuknya orang yang beriman. Sambil bekerja mereka juga bertasbih, bertakbir, bertahmid, menasihati, dan sebagian mereka berhenti untuk kemudian menimba ilmu, dan sebagian mereka saling ganti-gantian. Yang ini menimba ilmu, yang satu bekerja, kemudian besoknya bergantian, yang ini pergi menimba ilmu, yang satu bekerja. Nah, wa inna Abu Hurairah, ketika saudara-saudara kita Muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka di pasar, dan saudara-saudara kita Ansar sibuk dengan harta mereka di sawah ladang mereka, maka Abu Hurairah yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syabi'i batnih, untuk kenyang perutnya. Maksud kenyang perutnya adalah Abu Hurairah tidak punya pekerjaan. Beliau tinggal di masjid bersama sekian orang fuqara Madinah, tinggal di masjid, dan makan mereka yang tinggal di masjid itu dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal, yang Baitul Mal itu Nabi SAW yang menguasainya dan mengambilnya dan memberikan kepada orang-orang yang berhak. Dari harta zakat, dari harta infak, dari harta fai, dari harta ghanimah, Baitul Mal itu. Maka rezeki mereka dari Baitul Mal. Maka Abu Hurairah melazimi Nabi SAW untuk menimba ilmu, dan sengaja tidak pergi ke pasar berdagang untuk ilmu, untuk menghafalkan ilmu, dan sengaja tidak pergi ke kebun bersama kaum Ansar untuk menjadi pembantu mereka sehingga menghasilkan sebagian harta. Namun tujuan utama beliau adalah datang ke kota Madinah benar-benar ingin dekat dengan Rasul dan ingin menghafalkan perkataan-perkataan Rasul, ingin menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau korbankan sebahagian dunianya. Yang bisa, kalau Abu Hurairah mau, Abu Hurairah bisa berdagang di pasar. Kalau Abu Hurairah mau, Abu Hurairah bisa bekerja di kebun kurma. Namun beliau tidak lakukan itu karena beliau ingin mencari sesuatu yang menurut beliau jauh lebih mulia daripada itu, yaitu bersama Rasul dan menghafal-hafalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau punya waktu yang sangat luas, punya waktu yang sangat longgar untuk menimba ilmu. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Naam, ketika orang berdagang di pasar, katakanlah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, berapa jam waktu yang dihabiskan di pasar?
Potong masa sholat dan masa makan siang misalnya. Seandainya dari 9 pagi Abu Hurairah menghafal hadis Nabi sampai jam 5 sore, berapa yang beliau dapatkan? Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan begitu terus selama 3 tahun lebih. Maka Abu Hurairah menyampaikan alasannya kenapa dia punya ilmu hadis yang banyak. Ya, bahwa Abu Hurairah bersama Nabi terus karena tidak punya pekerjaan. Rezeki Abu Hurairah dari mana? Dari Baitul Mal. Karena Baitul Mal adalah haknya kaum miskin. Dan Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang miskin yang tinggal di suffah, yang tinggal di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, wa yahduru ma la yahdurun. Sehingga dengan cara seperti itu Abu Hurairah bisa hadir di majlis yang mereka sahabat-sahabat kita dari Muhajirin dan Ansar tak bisa menghadirinya. Wa yahfadhu ma la yahfadhun. Dan Abu Hurairah bisa menghafal sesuatu yang saudara-saudara kita kaum Muhajirin dan Ansar tidak bisa menghafalnya karena mereka memang tidak ada di sana. Ketika Nabi menyampaikan, mereka sedang di pasar. Ketika Nabi menyampaikan, mereka sedang di kebun. Ketika Nabi menyampaikan, mereka sedang bersama keluarga mereka, bersama anak dan istri mereka. Sementara Abu Hurairah di masjid. Kemana Nabi pergi? Ke situ beliau pergi. Kemana Nabi berangkat? Ke situ beliau berangkat. Hanya masuk rumah saja, Abu Hurairah kembali ke masjid. Karena tidak mungkin Abu Hurairah menemani Nabi sampai ke dalam rumahnya. Maka Abu Hurairah dengan cara ini menghafal banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau masuk Islamnya radhiyallahu anhu arda di tahun ke-7, akan tapi dengan semangat untuk ilmu yang luar biasa, dengan pantang memiliki ilmu yang sedikit karena ketinggalan sudah. Para sahabat sudah dari Mekah mulai mendengarkan perkataan Nabi. Abu Hurairah baru pada tahun ke-7 Hijriyah, maka Abu Hurairah benar-benar mengejar ketinggalannya, sehingga beliau benar-benar melaju kencang dengan hafalan-hafalannya, menyalip, ya, menguber para sahabat-sahabat yang telah masuk Islam jauh lebih dahulu daripada beliau radhiyallahu anhu wa arda. Ini alasan Abu Hurairah, dan alasan ini nyata. Dan ada satu alasan lagi disampaikan oleh para ulama. Dan kita dapatkan dari guru-guru kita, ashabul hadis, yang mengajarkan ilmu hadis kepada kaum muslimin. Ya, satu alasan lagi kenapa Abu Hurairah banyak hadisnya. Dilihat dari marwiyat Abu Hurairah. Diperhatikan dari hafalan-hafalan Abu Hurairah. Dari apa yang beliau sampaikan radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kata para ulama, di antara riwayat-riwayat Abu Hurairah adalah riwayat hadis yang beliau belum masuk Islam ketika itu. Dan bahkan beliau tidak ada di kejadian itu. Ini menandakan, kata para ulama, Abu Hurairah tidak hanya belajar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tapi Abu Hurairah juga mengejar ketinggalan beliau dengan belajar ilmu hadis kepada para sahabat Nabi yang telah mendengarkan dari Nabi. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menghafalkan dari sahabat Nabi yang lainnya. Karena kalau Abu Hurairah meriwayatkan sesuatu yang terjadi di perang Khaybar pada tahun ke-5 Hijriyah. Sementara Abu Hurairah baru sampai ke kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriyah. Sudah jelas Abu Hurairah tidak hadir di kejadian itu. Namun kenapa Abu Hurairah menyampaikan perkataan Rasul pada tahun ke-5 Hijriyah, padahal beliau baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah? Jelas Abu Hurairah belajar dari orang lain. Dia pun mengejar ketinggalannya dengan mencari ilmu hadis. Mencari hadis Nabi SAW untuk dihafalkan. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Sehingga dengan dua cara ini, faqa Abu Hurairah as-sahabah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melewati banyak para sahabat Nabi dalam hafalannya. Nah, kemudian ada satu lagi. Yang satu ini ada pada riwayat berikutnya.
Pada riwayat berikutnya, perkataan Abu Hurairah bersama Nabi kita tercinta, bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah qala, beliau berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asma'u minka haditsan katsiran ansa. Aku mendengar dari engkau hadis-hadis yang sangat banyak, namun setelah itu aku lupa ya Rasulullah. Qal, berkata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubsut rida'ak, bentangkan serbanmu hai Abu Hurairah. Fabasattuhu, lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, aku pun membentangkan serbanku. Fagharafahu biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapunya dengan tangannya. Ya, menyapu dengan tangannya. Rasulullah SAW mendoakan sesuatu untuk Abu Hurairah, lalu menyapukan tangan beliau di atas serban Abu Hurairah yang sudah dibentangkan. Tsumma qal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, dummahu, peluk dia. Setelah tadi disuruh bentangkan dan dibentangkan, didoakan oleh Nabi, kemudian disapu sesuatu di atas serban Abu Hurairah. Abu Hurairah disuruh untuk memeluk serban tersebut. Fadamamtuhu, kata Abu Hurairah, aku pun kemudian mengambil serban itu dan meletakkannya di dadaku sambil aku peluk serban itu. Apa yang terjadi? Fama nasitu syai'an ba'dahu, setelah itu tak ada lagi yang aku lupakan sesuatu setelahnya. Ini alasan yang ketiga, kenapa Abu Hurairah banyak hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan kepada kita hadis Nabi paling banyak, karena alasan yang ketiga adalah beliau tidak pernah lagi lupa apa yang beliau dengar dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah daripada doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pada kejadian ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada bahasan kita tadi, bahwa sesungguhnya ilmu adalah suatu hal yang sangat penting untuk dihafalkan. Kita akhiri bahasan kita dengan sebuah poin penting, realita kehidupan, bahwa kekuatan hafalan adalah pada usia dini, pada usia belia. Disitulah usia-usia menghafal. Oleh karena itu, kita kaum muslimin dan muslimat, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi penghafal ilmu, hafalkan kepadanya di usia yang masih belia. Adapun menghafal di saat tua berat, dan telah hafal cepat hilang. Sudah menghafalnya berat, hilangnya pun cepat. Oleh karena itu sering sekali orang-orang tua minta diajarkan bahasa Arab, anak pribadi tak mau mengajar kalau sudah tua. Kenapa? Dapat 5, hilang 7. Sehingga akhirnya susah. Namun, ya, bukan tidak bisa, bisa, tapi berat. Harus ada keseriusan tingkat tinggi. Ya, harus ada kesabaran tingkat tinggi dan proses masa yang cepat, yang lama. Oleh karena itu kalau orang tua menghafal Al-Qur'an, dia butuh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun untuk bisa hafal Al-Qur'an. Namun kalau anak berusia belia dihafalkan Al-Qur'an, dia bisa menghafalnya dalam 2 tahun, bisa menghafalnya dalam 3 tahun, bahkan 1 tahun. Begitulah realita kehidupan. Sehingga usia belia adalah usia menghafal. Kelebihan mereka menghafal.
Anak-anak kecil, ma'asyarul muslimin wal muslimat, tak sengaja menghafal pun mereka hafal. Tak sengaja menghafal pun mereka hafal. Lihatlah anak-anak kaum muslimin sekarang itu, tak sengaja menghafal nyanyi, hafal mereka nyanyi. Tak sengaja. Karena sering disampai terdengar dari kakak-kakaknya. Sering terdengar di radio, terus terdengar di TV, hafal mereka nyanyi itu. Padahal tak sengaja menghafal. Bayangkan kalau disengaja menghafal apa yang akan terjadi. Maka kemampuan menghafal itu di usia dini. Maka berikan mereka hafalan yang bermanfaat. Dan kelebihan orang tua adalah kecerdasan memahami. Kalau di usia belia mereka telah punya hafalan, mereka tinggal mempertajam kemampuan mereka memahami pada hafalan yang sudah ada di dalam dada mereka. Jadilah mereka para ulama biiznillah azza wajalla. Namun kalau sudah tua mulai menghafal, paling tidak menjadi dai-dai biasa seperti kita. Namun jadi ulama sulit. Kecuali kalau dari kecil dibiasakan menghafal ayat Allah, dibiasakan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Maaf, sampai di sini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Silahkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sekiranya kita bisa menjawabnya, ada ilmu kita untuk menjawabnya, maka kita akan jawab. Dan sekiranya kita tidak memiliki ilmu untuk menjawabnya, kita akan katakan Allahu a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan pertama, apakah usaha jual beli di kredit secara syar'i yang asetnya adalah berupa piutang lancar yang tersebar di beberapa konsumen, apakah pemilik usaha tersebut dikenakan zakat? Yang harta berupa piutang pada orang lain nilainya mencapai 5 miliar. Salah satu syarat untuk mengeluarkan zakat adalah memiliki harta. Dan maksud memiliki adalah berada di bawah kekuasaan kita. Kapan kita ambil, kapan kita bayarkan, kapan kita berikan. Maka harta kita yang ada pada orang lain terbagi dua. Harta kita yang ada pada orang lain dalam bentuk pinjaman, dalam bentuk hutangan, terbagi dua. Sekiranya harta pada orang lain itu, kapanpun kita minta, dia siap memberikan. Tinggal hubungi saya. Kapanpun akan Anda minta, saya siap berikan. Kalau itu keadaannya, maka dia termasuk harta yang harus dibayarkan zakatnya. Namun sekiranya piutang itu tidak seperti itu, maka tidak dianggap harta yang sedang dalam kekuasaan, sedang dalam kepemilikan. Atau seperti yang tadi ditanyakan, dia adalah piutang bertempo, memiliki tempo waktu, dibayar per bulan, maka berarti bukan di bawah kekuasaan kita. Yang datang kepada kita setiap bulannya itu yang dihitung sebagai harta zakat, harta yang harus dizakatkan. Sisa piutang itu tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakatkan sampai orang itu membayarnya. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Seorang ikhwan dan akhwat saat ta'aruf mereka berhubungan melalui WhatsApp dan chatting. Setelah diingatkan, hati-hati nanti kalian terkena fitnah. Kemudian 1 bulan sebelum menikah, si akhwat terkena gangguan jin. Setelah diruqyah, alhamdulillah dengan izin Allah sehat. Dan terjadilah pernikahan. 1 minggu setelah menikah, kambuh lagi. Dan ikhwan tersebut langsung meninggalkan akhwat tersebut.
dan akhwat tersebut sedang dalam keadaan hamil dan ikhwan tersebut menceraikannya. Kalau anak itu lahir, bagaimana status anak tersebut? Wallahu alam, kalau seandainya telah terjadi pernikahan yang sah, maka anak tersebut adalah anak daripada suami wanita tersebut yang telah menikahinya, walau dia diceraikan ketika sedang hamil. Dan menceraikan seorang wanita dalam keadaan hamil boleh dalam arti kata tidak haram hukumnya, berbeda dengan menceraikan seorang wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci dari haid yang sudah dijamah, yang sudah berhubungan badan, itu haram hukumnya untuk dijatuhkan talak. Namun ketika wanita itu dalam keadaan hamil, tidak haram menjatuhkan talak walau suaminya kita katakan kurang adab. Wanita sedang membutuhkan suami, bayi sedang membutuhkan ayah, keluarga besar sedang membutuhkan orang yang akan mencari nafkah, namun dia tinggalkan begitu saja. Namun ketika kita mengatakan halal bukan berarti kita menganjurkan, tapi kita mengatakan tidak ada dosanya. Berbeda dengan menceraikan wanita dalam keadaan haid, nggak boleh, berdosa menceraikan wanita dalam keadaan haid. Namun ketika ditanya siapa ayahnya, maka ayahnya adalah lelaki yang tadi menikahi wanita ini. Dan berhati-hatilah ma'asyiral muslimin dan muslimat, hubungan di luar pernikahan, hubungan sebelum pernikahan harus berhati-hati. Karena syaitan begitu hebat untuk menggoda manusia. Karena pada dasarnya di dalam diri manusia ini ada kecintaan kepada lawan jenis. Dan dia tidak akan bisa menghindarinya. Sehebat apapun dia tawadhu', sehebat apapun dia menjaga kesolehan, cinta kepada lawan jenis itu sesuatu yang permanen yang ada di dalam diri Anda. Apabila cinta permanen itu, apabila mencintai lawan jenis yang permanen yang ada pada diri Anda itu, ditambah lagi dengan hubungan via media-media sosial, cerita-cerita, ketawa, ketiwi, maka itu lebih berbahaya. Sedangkan dia tidak ada itu saja sudah berbahaya. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i. Aku tidak tinggalkan bagi kaum laki-laki fitnah yang lebih berat, yang lebih memberikan mudarat bagi kaum laki-laki lebih daripada fitnah kaum wanita. Dia tanpa hubungan chatting berbahaya sudah. Karena memang ada kecintaan yang permanen, kesukaan syahwat permanen kepada lawan jenis. Apalagi kalau ditambah dengan itu, apalagi ditambah dengan kirim-kirim foto, apalagi ditambah dengan telepon-teleponan. Kalau ataupun ada hubungan sebentar, ta'aruf hanya untuk mengetahui dan tidak dihiasi dengan hal yang lebih daripada itu, maka insya Allah tidak apa-apa. Akan tapi apabila telah melebar kepada seperti yang tadi ditanyakan bahwa ini adalah fitnah, laki-lakinya terkena fitnah dan wanitanya terkena fitnah, waliyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Semoga Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Jika seorang muslim atau seorang manusia terlalu banyak berbuat maksiat, di usianya yang senja dia melakukan taubatan nasuha, apakah orang seperti ini kelak masuk surga, bisa masuk surga tanpa harus dipanggang di neraka? Kalau dia benar-benar taubatan nasuha di akhir hayatnya, maka dosa-dosa yang ada setelahnya habis. Bukan habis dari catatan, namun dosa-dosanya itu habis dan tidak akan mengundang neraka untuknya. Itu janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana Allah tabaraka wa taala menjanjikan ampunan semua dosa bagi orang yang bertaubat. Seperti tadi yang ditanyakan, dia melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha pasti diterima oleh Allah. Kalau taubatnya diterima oleh Allah, semua dosanya sebelum dia taubat hapus sudah. Akan mendapatkan ampunan di akhirat dan tidak akan menjadi sesuatu yang akan memanggangnya di neraka. Kecuali kalau taubatnya tidak nasuha. Namun orang yang benar-benar taubatan nasuha, kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzamb kaman la dzambalah. Orang yang benar-benar taubat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Allahu akbar. Nah, ini pertanyaan panjang, intinya adalah saya memiliki seorang teman yang suaminya memiliki kekurangan, yaitu sulit memahami perkataan orang lain, lama memahami perkataan orang lain. Intinya suatu hari suaminya melakukan kesalahan dan istrinya bingung bagaimana caranya untuk menasehatinya supaya suaminya tidak tersinggung. Kemudian ia mengambil aksi mendiamkan suaminya dan tidak mau tidur satu ranjang dengan suaminya. Apakah apakah perbuatan itu dibenarkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak dibenarkan. Istri mengambil keputusan nusyuz, membangkang kepada suaminya. Dosa adalah dosa suami. Nasihati suami. Dan jangan karena suami berdosa kepada Allah, kita pun melakukan dosa kepada Allah dengan nusyuz kepada suami. Gak boleh. Nasihati suami kita, walaupun susah menasihatinya, lama menasihatinya, walaupun dia kemudian dengan bahasa kita yang sudah baik, bahasa kita yang sudah lembut, dia tetap tersinggung, bukan salah kita. Kewajiban kita mencintai, kewajiban kita menasihati orang yang kita cintai. Semakin dekat seseorang dengan diri kita hubungannya, semakin kita wajib harus menasihatinya. Maka lakukan nasihat. Dan setelah kita lakukan nasihat, kita telah menjalankan kewajiban kita. Dan jangan kita berbuat maksiat kepada Allah karena dia berbuat maksiat kepada Allah. Nggak boleh. Tidak ada nyamannya hidup berumah tangga kalau diam-diam. Tidak ada nyamannya hidup berumah tangga kalau harus punggung-punggungan. Tidak ada nyamannya hidup di rumah tangga kalau tidak harmonis hubungan suami dan istri. Bahkan ana mengatakan tidak ada nyamannya hidup di permukaan bumi kalau hubungan suami dan istrinya tidak nyaman. Wallahu ta'ala alam. Agar tidak timbul fitnah dan salah faham, saya memutuskan untuk tidak mau lagi berjumpa dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan istri mantan suami saya. Apakah ini dibolehkan secara syariat? Hubungan sebagai seorang muslimah dengan muslimah jalani. Kalau bertemu salam. Kalau diucapkan salam balas. Kalau dia sakit kita kunjungi. Kalau dia meninggal kita mandikan, lalu kita sholatkan, lalu kita, itu hak muslim dari muslim lainnya. Tetapi bukan berarti harus dijadikan dia sahabat dekat. Itu bukan kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Tidak kewajiban seorang muslimah kepada muslimah lainnya. Ya. Sebagai seorang muslimah kepada muslimah, dia juga muslimah karena dia adalah istri dari suami kita yang kedua dan kita sudah dicerainya, masih ada hal-hal mudarat mungkin, hal kecemburuan terjadi, kita tidak dekat lagi dengan dia, boleh. Namun bukan memutuskan hubungan persaudaraan. Memutuskan kalau dia salam nggak mau jawab. Selalu menebar fitnah tentang dirinya, nggak boleh. Sekedar tidak menjadikannya dekat seperti dekatnya dahulu, boleh, nggak ada masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan baiat dan apakah kita wajib untuk berbaiat? Baiat menyatakan pernyataan setia, patuh dan taat, dan berjanji untuk taat dan patuh dan taat selamanya selagi mampu, selagi di atas syariat Allah.
pernyataan bayat ini boleh dinyatakan kepada pemimpin umat Islam satu-satunya, pemimpin terbesar, Al-Imamul A'zam, sebagaimana Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam, lalu kemudian masyarakat berbaiat kepada beliau. Setelah beliau Umar, masyarakat berbaiat kepada beliau. Setelahnya Utsman, masyarakat Madinah berbaiat kepada beliau. Demikian juga seterusnya. Setiap datang Amir Al-Mu'minin, Al-A'zam, Khalifah Al-A'zam, maka manusia memberikan baiatnya. Menyatakan kami akan patuh dan taat dalam hal yang kami sukai atau tidak kami sukai, selagi kami mampu dan selagi di atas syariat Allah dan tidak bertabrakan dengan syariat Allah. Maka boleh yang seperti itu. Di luar itu semuanya baiat yang sesat. Semuanya baiat yang sesat. Wahai muslimin dan muslimat, kalau ada di baiat, bukan baiat yang dengan cara seperti yang tadi, bukan kepada Al-Khalifatul A'zam, khalifah yang paling tinggi di permukaan bumi, kita nyatakan kita akan patuh dan taat kepadanya selagi di atas agama Allah, tidak bertabrakan dengan agama Allah, selagi kita masih mampu untuk melakukannya. Di luar kemampuan kita tidak mungkin melakukannya, baik kita sukai atau tidak kita sukai keputusannya. Maka selain itu, kalau ada baiat yang terjadi selain itu, fahami, yakini, ketahui bahwa dia adalah baiat yang batilah, baiat yang sesat, enggak boleh. Wa ma aktsaraha, alangkah banyaknya baiat-baiat seperti itu di sebagian kelompok. Muridnya dibaiat untuk patuh dan taat, setia selamanya sampai mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Naam, di zaman Nabi hidup banyak sekali baiat, bukan hanya baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada baiat Aqabah 1 dan 2, ada baiat kaum mukminat di kota Mekah, ada baiat Ar-Ridwan. Namun itu Nabi. Setelah Nabi SAW wafat, seluruh para sahabat memahami semua tidak ada. Yang ada hanyalah baiat kepada pemimpin terbesar, pemimpin tertinggi, khalifah. Hanya itu baiat yang ada. Tak ada baiat lagi setelah itu di kehidupan para sahabat. Silahkan baca biografi para sahabat. Baiat-baiat yang dilakukan Nabi SAW kepada mereka tidak lagi mereka lakukan satupun, kecuali hanya baiat kepada pemimpin. Maka hanya itu baiat yang sah, itu baiat yang syar'i. Ya, kita menyatakan setianya kita kepada pemimpin selagi di atas syariat, selagi kita masih mampu mengerjakannya, masih di bawah, masih dalam kemampuan kita, dan baik keputusannya kita sukai tidak kita sukai, namun tidak melenceng dengan syariat dan suatu yang bisa untuk kita lakukan dan laksanakan. Nah, ana sering sholat tahajud dan witir di penghujung waktu, hampir mendekati waktu sholat subuh. Apakah boleh atau sah? Naam, sah dan boleh. Waktu witir yang paling afdol di penghujung malam, di waktu-waktu yang paling mendekati waktu azan. Itu waktu witir yang paling afdol. Ya, bukan hanya sah, bahkan Anda telah melakukan witir pada waktunya yang paling afdol. Pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan terakhir, Ustaz, saya apakah boleh memiliki hobi mengoleksi mainan-mainan dalam bentuk mobil-mobilan sampai banyak dan disiapkan lemari khusus untuk dipajang dan sampai ikut dengan komunitas pencinta mainan tersebut? Untuk apa? Untuk apa melakukan hal yang sifatnya mubadzir, tak ada untung, dan menghabiskan harta untuk hal yang tidak bermanfaat? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk bagusnya Islam seseorang adalah dia tinggalkan apa yang tidak memberikan manfaat untuknya. Kita tahu ada manusia yang hobi buat menyimpan koleksian mobil-mobilan, boneka-bonekaan, perangko-perangkoan, dan beraneka ragam hal-hal yang aneh dan nyeleneh, dan
dia berburu dunia, keliling dunia untuk berburu itu. Ada yang koleksi plastik muntah pesawat. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sampai dia membeli ratusan dolar satu plastik muntah pesawat untuk pesawat ulang-alik yang berangkat ke bulan katanya. Na'udzubillah, aneh-aneh manusia ini. Ya, disuruh oleh Allah mengoleksi ayat-ayat Allah untuk dihafal, dia tinggalkan. Disuruh untuk menghafal hadis, dia tinggalkan. Disebutkan dirinya untuk koleksi mainan. Jangan. Ya, ini bagian daripada mubadzir, bagian daripada hal yang tidak bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk hidup dengan ilmu Allah, dan ilmu yang datang dari Allah tabaraka wa taala adalah Al-Quran dan hadis, dan itulah ilmu yang sebenar-benar ilmu, dan seluruh ilmu pendukung adalah ilmu din juga, karena hukum sarana pendukung sama dengan hukum maksud dan tujuan. Dan semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya dan murkanya, dan semoga Allah bimbing langkah kita ke surganya dan kepada ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.